Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2A, bagaimana kabarnya pada hari ini? Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Sebenarnya materi ini sih lebih cocok masuknya ke IPA, tapi karena di kelas 1 dan kelas 2 itu belum ada IPA, jadi kita akan belajarnya bahasa Indonesia. Siap untuk belajar pada hari ini? Oke, jadi gini. Kalian buku tematik 2B-nya sudah kalian pegang semua? Ya, bermain di lingkunganku. Baik. Coba kalian buka di pembelajaran 3. Nah, masih di subtema 1, pembelajaran 3. Oke. Yang kita akan bahas pada hari ini adalah tentang permukaan benda. Tentang keragaman benda, tentang benda-benda pokoknya. Wah, menarik banget. Sayang deh kalau kalian nggak merhatiin. Oke? Sekarang kalian perhatikan ke slide yang Ustadz Hendar akan share kepada kalian. Ini dia slide-nya. Tatarat. Nah, muncul juga. Oke. Tema kita hari ini adalah tentang keragaman benda. Apa itu keragaman benda, Ustadz? Apa ya? Oke, jangan takut, jangan bingung. Lihat di sekitar kita, kita memegang benda-benda yang beragam. Ada yang pegang buku, nah ya kan? Ada yang pegang buku yang bukunya tebel. Ada yang pegang bukunya tipis, kepek, ya kan? Ada yang pegang benda itu berat banget, oh, berat. Nah, ada yang pegang benda itu kayaknya, ini nih kardusnya. Ada benda itu kayaknya ringan banget gitu kan. Bermacam-macam benda. Karena benda yang bermacam-macam, maka kita akan bahas tentang keragaman benda. Apa aja yang akan dibahas pada hari ini? Oke, next kita lihat. Tuh. Apa itu benda, Ustadz? Ada pertanyaan bagus nih. Apa itu benda? Benda itu apa ya? Gitu kan? Benda itu adalah segala sesuatu yang terdapat di alam dan memiliki wujud. Harus ada wujudnya gitu loh. Kalau nggak ada wujudnya berarti bukan benda. Ya kan? Ustadz, batu bata benda bukan? Ya benda, karena dia ada wujudnya. Ustadz, kalau handphone benda bukan? Ya benda, karena dia memiliki wujud. Karena dia memiliki wujud, maka dia disebut dengan benda. Seperti itu. Menarik ya? Ustadz, kalau stabilo itu benda atau bukan? Ya, stabilo juga termasuk benda, karena dia memiliki wujud gitu. Jadi segala sesuatu yang memiliki wujud disebut dengan benda. Oke. Oke, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Ini contoh-contoh benda dari kayu. Ada lemari tuh, ya kan? Ada meja. Di rumah kalian pasti ada kan meja yang terbuat dari kayu? Ada kan lemari yang terbuat dari kayu? Ada kan kursi yang terbuat dari kayu? Meskipun ada juga kursi yang bahannya plastik. Ada juga kursi yang bahannya rotan. Tapi kursi itu sebagian besar bahannya terbuat dari kayu. Ini adalah contoh benda-benda yang terbuat dari kayu. Gampang ya? Lanjut. Ada benda-benda juga yang terbuat dari kaca. Biasanya benda-benda yang mudah pecah nih. Ada gelas, ya kan? Kemudian juga ada cangkir. Cangkir termasuk benda-benda yang terbuat dari kaca. Karena dia mudah pecah. Dan ada cermin. Ini yang orang suka salah nih. Kalau ada yang bilang, Ustadz Hendar, aku pinjem kaca dong. Buat apa? Buat ngaca. Sebenarnya bukan kaca, tapi cermin. Karena kaca itu ditembus pandang. Kalau cermin, dia itu transparan gitu. Beda ya. Kaca dengan cermin berbeda. Kita lanjut lagi nih. Contoh benda-benda yang terbuat dari kertas nih. Ini kertas atau bukan? Kertas. Oke, apalagi? Nah, ini nih. Ini kertas atau bukan? Kertas? Kertas. Ya, jadi benda-benda yang terbuat dari kertas, lihat contohnya. Buku tulis tuh. Buku tulis terbuat dari kertas. Kemudian buku komik juga terbuat dari kertas. Koran juga terbuat dari kertas. Majalah juga terbuat dari kertas, ya. Pokoknya benda-benda yang terbuat dari kertas itu paling banyak dijumpai di sekitar kita. Ya, di kelas kalian atau mungkin di rumah kalian juga terdapat benda-benda yang terbuat dari kertas. Ya,
di ruang tamu juga ada, di kamar tidur. Pokoknya di hampir semua tempat itu terdapat benda-benda yang terbuat dari kertas. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada benda-benda yang terbuat dari plastik. Biasanya ya, kalau plastik ini juga benda-benda yang kalau nggak dirawat dengan baik-baik juga bisa pecah gitu loh. Ada yang mau ngasih pendapat? Oke, jadi gini. Benda-benda dari plastik ini banyak juga dijumpai di rumah kita. Ember terbuat dari plastik. Gayung terbuat dari plastik. Pot. Nah, tahu pot buat tanaman tuh yang di rumah kalian? Itu juga terbuat dari plastik. Kenapa kita harus menggunakan plastik, Ustadz? Karena pertama, benda-benda plastik itu murah. Harganya murah. Ya kan? Yang kedua, ringan. Gampang untuk diangkut, ditenteng. Nah, itu benda-benda dari plastik. Jadi ringan dan murah. Ini alasan kenapa banyak kita menggunakan plastik. Bahkan kalau kalian sekolah, tempat bekal kalian kan pakai plastik bahannya kan? Iya. Kita lanjutkan lagi. Nah, benda itu memiliki ciri-ciri loh, anak-anak Ustadz. Ciri-ciri itu apa, Ustadz? Nah, kita lihat ciri-ciri bendanya. Seperti ini. Nah, di buku tulis kalian ada tuh. Di buku tulis kalian, ini Ustadz ambil dari buku kalian. Sehingga kalian lebih mudah untuk belajar, memahami juga lebih enak, lebih asik kan gitu. Ya nggak? Oke ya. Baik, ya ini kita lihat. Ada ukuran benda. Benda itu memiliki ukuran. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang pendek, dan ada yang panjang. Oke, ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi benda-benda juga memiliki ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang pendek, ada yang panjang. Ada yang mini, ada yang jumbo kan gitu. Iya kan? Nah, coba kita lihat nih gambarnya nih. Gambar sisir dan pensil. Sisir lebih panjang daripada pensil. Ya, di gambar ini sisir lebih panjang daripada pensil. Ya kan? Kalau kita lihat di sini, lihat. Buku lebih besar daripada kotak pensil. Oke. Sekarang misalnya Ustadz punya buku tematik. Dan Ustadz punya Roma Sari Gandum. Aduh, promosi jadinya nih. Nah, mana yang lebih besar? Buku tematik atau Roma Sari Gandum? Jawabannya jelas buku tematik kan gitu. Ini yang dimaksud dengan ukuran besar atau kecil. Panjang atau pendek. Ya kan? Oke. Lagi kita lanjut. Yang kedua adalah permukaan benda. Benda itu memiliki permukaan yang berbeda-beda. Apa itu permukaan? Nah, bagian luar benda, ya ini namanya bagian luar nih, ya. Kalau kita makan buah ada yang namanya kulit. Kulit itu disebut dengan permukaan. Nah, permukaan benda itu berbeda-beda, ada yang kasar dan ada yang halus, ya enggak? Oke, Ustadz mau nanya, kalau kertas itu kasar atau halus? Coba pegang buku kalian gitu loh. Kasar apa halus nih? Halus kan, bukan kasar? Iya. Kalau kalian pegang benda yang kasar, contohnya apa Ustadz? Batu, tuh kasar nih, batu nih ada gambarnya nih. Contohnya kasar. Permukaan tanah juga kasar. Apalagi? Permukaan jalan raya yang banyak batu-batu juga kasar. Jadi antara halus dengan kasar itu berbeda. Itu permukaan benda. Jelas? Jelas. Gampang ya? Gampang. Insya Allah gampang. Ada yang susah belajar mah. Ya. Dibawa asik aja. Oke, kita lanjut. Benda juga memiliki warna. Ya. Warnanya apa? Ya berbeda-beda. Cabai warnanya merah. Susu warnanya putih. Daun warnanya hijau. Apalagi? Apalagi ya? Bingung Ustaz. Nah, banyak gitu loh. Buku ini warnanya apa? Hitam. Ya kan warna hitam tuh. Roma Sari Gandum promosi lagi. Roma Sari Gandum warnanya apa? Hijau tuh. Ternyata gampang banget. Ya kan?
Oke, kita lanjut lagi ya. Dan ada contoh penggunaan benda dalam kehidupan sehari-hari nih. Apa aja Ustadz? Kita lihat. Coba, kalau kalian sekolah, bawa ini nggak? Bawa ya? Buat apa sih? Apa sih namanya Ustadz? Ustadz, namanya Tupperware Ustadz. Ustadz namanya botol minum Ustadz. Ustadz namanya tumbler Ustadz. Ya benar semua. Ini botol minum yang kalian bawa ke sekolah. Untuk apa? Warnanya apa? Nih kita lihat tuh. Kapan benda ini dibutuhkan? Benda ini dibutuhkan ketika kita ingin mengisi air minum, air mineral, nah, kan gitu, ya kan? Ustadz, nama bendanya nih apa? Botol minum atau Tupperware. Ya ini nama bendanya, jadi jangan salah, itu kan? Benda ini kapan dibutuhkan? Nih, ketika kita mau minum, kita butuh untuk ngisi air, kan begitu. Kemudian, apa kegunaan benda tersebut? Benda tersebut apa gunanya? Ya untuk membawa air agar tidak tumpah. Untuk minum di sekolah kalau pada saat jam pelajaran kalian haus. Ya enggak? Nah, kemudian, bagaimana permukaan benda tersebut? Kalau Tupperware, permukaannya halus atau kasar? Apa yuk? Kasar apa halus? Kayaknya kalau yang masih baru-baru halus. Tapi kalau udah sering jatuh, penyok, udah sering kena batu, jatuh, itu biasanya kasar kan gitu. Iya nggak? Oke, mantap. Barakallahu fikum yang udah mendengarkan. Lanjut, apa warna benda tersebut? Warnanya apa ya? Coba kalian tulis di kolom komentar YouTube. Dan ini warna bendanya apa ya? Jangan-jangan ada yang masih belum bisa ngelihat warna lagi. Aduh, jangan sampai ya. Semoga anak-anak Ustadz semuanya bisa ngelihat warna dengan normal. Barakallahu fikum, Mbak. Masya Allah. Oke. Sekarang selanjutnya nih. Ada benda apa nih? Ini namanya nama buah. Ada yang tahu buah apa? Namanya durian atau duren. Bahasa kerennya lah gitu kan. Nah, kemudian kapan benda ini dibutuhkan? Ya ketika kita sedang mau makan duren. Ustadz, aku nggak suka duren. Ya nggak apa-apa. Gitu kan. Kalau kalian nggak suka duren, jangan dimakan. Gitu aja kok repot. Oke ya. Jadi gampang ya. Itu. Kemudian, apa kegunaan benda tersebut? Ya kegunaan benda ini ya untuk dimakan, untuk dicicipi, untuk dibuat es krim. Ada kan es krim duren? Untuk dibuat makanan tradisional, untuk dibuat dodol, untuk dibuat jus. Jus durian ada nggak ya? Gitu kan? Untuk dibuat es krim, untuk dibuat cemilan, bisa. Loh, jadi benda itu memiliki kegunaan, memiliki fungsi. Itu fungsinya tadi yang Ustadz sudah sebutkan. Kemudian, bagaimana permukaan benda tersebut? Duren permukaannya halus atau kasar? Ayo. Kasar ya? Iya, kasar, bukan halus. Kecuali bagian dalam durennya. Nah, itu lembek-lembek. Nah, kalau kulit durennya, permukaannya itu kasar dan berduri. Kalau kena tangan kalian, ya sakit pokoknya deh. Oke, dan terakhir adalah apa warna benda tersebut? Warna bendanya hijau, bukan hitam, bukan kuning. Kalau dalamnya baru kuning, tapi luarnya berwarna hijau. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Silahkan tuliskan di kolom komentar atau langsung WhatsApp ke Ustadz ya. Semoga anak-anak Ustadz kelas 2A semuanya menjadi anak-anak yang soleh, cerdas, pinter. Terima kasih sudah menonton channel Ustadz.
Semoga kalian semua cerdas dan memahami apa yang sudah Ustadz sampaikan tentunya. Sekali lagi terima kasih. Oh iya, hari ini nggak ada tugas. Tugas kalian cukup menyimak saja dan semoga dimudahkan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu anak-anak Ustadz yang soleh dan ganteng. Dan kita berdoa semoga pandemi Corona segera berakhir. Sekali lagi terima kasih. Salam kangen dari Ustadz Hendar untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.